Pembahasan soal subtema 3 halaman 69. Nah, sebelum kita menjawab soal nomor 1, marilah kita membaca tabel terlebih dahulu. Semut terbawa arus sungai yang sangat deras. Semut hanyut ke sana kemari. Namun, ia berusaha tetap mengangkat kepalanya agar tidak tenggelam. "Pegang jaringku, aku akan menarikmu, Mut," teriak laba-laba. Semut pun menurut. Ia kemudian ditarik ke tepi sungai oleh laba-laba menggunakan jaringnya. "Terima kasih laba-laba," ucap semut. "Sama-sama semut. Sebagai sesama makhluk hidup, kita memang harus tolong-menolong," sahut laba-laba. Nah, sekarang baru kita akan menjawab soal nomor 1. Hewan yang merupakan tokoh dalam fabel adalah. Nah, hewan yang merupakan tokoh dalam fabel di sini sudah jelas ya anak-anak, yaitu semut dan juga laba-laba. Jadi, Mister akan tulis semut dan laba-laba. Nah, sekarang soal nomor 2. Hewan yang hampir terbawa arus sungai adalah. Nah, hewan yang hampir terbawa arus sungai adalah semut, karena pada fabel sudah dijelaskan. Semut terbawa arus sungai yang sangat deras. Nah, sekarang soal nomor 3. Tuliskan pesan baik dari cuplikan fabel tersebut. Nah, pesan baik itu yang dimaksud adalah pesan moral. Kita sudah belajar di video yang sebelumnya, pesan moral itu juga disebut dengan nasihat. Jadi, nasihat yang ada dalam fabel ini adalah kalimat yang ini anak-anak. Sebagai sesama makhluk hidup, kita memang harus tolong-menolong. Nah, sudah anak-anak. Sekarang soal nomor 4. Tuliskan kata sapaan yang terdapat pada cuplikan fabel tersebut. Jadi, kita akan mencari kata sapaan yang ada dalam fabel. Nah, dalam video sebelumnya kita juga sudah belajar yang namanya kata sapaan. Kata sapaan itu adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang. Jadi, perhatikan pada tanda petik ini anak-anak. Nah, kalimatnya ini, "Pegang jaringku, aku akan menarikmu, Mut." Nah, yang berbicara di sini adalah laba-laba. Laba-laba menyapa semut atau bicara dengan semut. Jadi dia menggunakan kata sapaan Mut. 1. Baru ada satu kata sapaan. Kita cari lagi di tanda kutipan ini anak-anak. Tanda petik. Kalimatnya ini. "Terima kasih laba-laba." Nah, yang ngomong adalah semut. Semut berbicara kepada laba-laba. Jadi kata sapaannya adalah laba-laba. Terus kita lihat di tanda petik yang ini sampai yang ini. Kalimatnya ini. Sama-sama semut. Sebagai sesama makhluk hidup, kita memang harus tolong-menolong. Yang berbicara adalah laba-laba. Laba-laba berbicara kepada semut. Jadi, kata sapaannya adalah semut. Berarti ada 3 kata sapaan yang ada di cuplikan fabel ini anak-anak. Nah, Mister sudah buat ketiga kata sapaan tersebut, yaitu Mut, laba-laba, dan semut. Nah, sekarang soal nomor 5. Tuliskan kalimat sapaan menggunakan kata sapaan tersebut. Nah, khusus untuk soal nomor 5, Mister tulis di buku tulis ya anak-anak. Nah, soal nomor 3, tuliskan kalimat sapaan menggunakan kata sapaan tersebut. Jadi,
kita akan menulis kalimat yang menggunakan kata sapaan mood, laba-laba, dan semut. Contohnya seperti yang Mister sudah buat. Yang pertama, aku akan menolongmu, mood. Mister menggunakan kata sapaan mood. Kalimat yang kedua, jangan pergi dulu laba-laba. Mister gunakan kata sapaan laba-laba. Terus kalimat yang ketiga, baiklah semut, aku akan menurutimu. Mister menggunakan kata sapaan semut. Sangat gampang sekali ya kan anak-anak? Soal subtema 3 sudah semua kita jawab. Nah anak-anak, sekarang kita menjawab soal subtema 4 pada halaman 91. Masih sama seperti yang tadi, sebelum kita menjawab soal, mari kita membaca fabel terlebih dahulu. Di suatu hutan, hiduplah seekor berang-berang bernama Rangi, dan seekor kelinci bernama Cici. Rangi dan Cici bersahabat baik. Dimanapun Rangi berada, di sana pasti ada Cici. Ci, hari ini panas sekali ya. Kita bermain di sungai yuk, ajak Rangi. Maaf, aku tunggu di tepi sungai saja, jawab Cici. Kamu tidak ingin berenang, Ci? Ucap Rangi. Aku ingin sekali, tetapi aku tidak bisa, ucap Cici dengan wajah murung. Oh begitu. Bagaimana kalau kita membuat rakit? Nanti kamu bisa naik rakit, sehingga kita bisa bermain bersama, ucap Rangi menghibur. Nah, sekarang baru kita baca soal nomor 1. Cici menolak ajakan Rangi untuk berenang di sungai karena... Nah, kita bisa melihat jawabannya di sini. Aku ingin sekali, tetapi aku tidak bisa, ucap Cici dengan wajah murung. Nah, Cici bilang kalau dia tidak bisa berenang. Jadi jawabannya karena Cici tidak bisa berenang. Nah, Mister buat Cici tidak bisa berenang. Tapi kalau kalian buat dia tidak bisa berenang, itu juga benar ya anak-anak. Sekarang soal nomor 2. Rangi dan Cici hidup di... Nah ini sangat gampang sekali. Di awal cerita sudah dijelaskan. Di suatu hutan hiduplah seekor berang-berang bernama Rangi dan seekor kelinci bernama Cici. Jadi mereka berdua hidup di hutan. Jadi jawabannya adalah hutan. Nah, sekarang kita akan menjawab soal nomor 3. Bagaimana cara Rangi menolong Cici agar bisa bermain di sungai? Nah, kita bisa melihat jawabannya di sini anak-anak. Oh begitu, bagaimana kalau kita membuat rakit? Nanti kamu bisa naik rakit, sehingga kita bisa bermain bersama. Nah, biar dia bisa bermain bersama, mereka membuat rakit. Jadi jawabannya adalah dengan cara membuat rakit. Nah, sekarang kita ke soal nomor 4. Tentukan kata sapaan pada kalimat berikut. Ini kalimatnya ya anak-anak di bawah. Nah, kalimat yang pertama, Ci, hari ini panas sekali ya. Kita bermain di sungai yuk, ajak Rangi. Nah, yang berbicara adalah Rangi. Rangi berbicara kepada Ci. Ci di sini yang dimaksud adalah Cici. Jadi, kata sapaannya di sana adalah Ci. Sekarang kita lihat di kalimat yang kedua. Maaf,
Aku tunggu di tepi sungai saja, jawab Cici. Mister garis ya. Maaf, aku tunggu di tepi sungai saja, jawab Cici. Nah, yang berbicara adalah Cici. Cici berbicara kepada Rangi. Tetapi di dalam kalimatnya tidak ada kata sapaan. Jadi, jawaban nomor 4 adalah Ci. Kata sapaannya cuma satu ya anak-anak, yaitu kata sapaan Ci. Nomor 5. Tambahkan kata sapaan yang sesuai pada percakapan berikut. Nah, percakapannya ada di bawah anak-anak. Tentunya percakapan ini adalah antara Cici dan juga Rangi. Nah, Mister baca dari depan. Aku ingin sekali, tetapi aku tidak bisa, ucap Cici. Nah, jadi karena di sini Cici yang ngomong, berarti lawan bicaranya Cici adalah Rangi. Nah, sedangkan di percakapan yang kedua, oh begitu, bagaimana kalau kita membuat rakit? Ajak Rangi. Karena di sini Rangi yang berbicara, berarti lawan bicaranya Rangi adalah Cici. Kalian mau menulis Ci? Boleh. Kalian mau menulis Cici? Juga boleh. Nah, segitu dulu pembahasan soal subtema 3 dan soal subtema 4 dari Mister. Semoga bermanfaat ya. Namaskar.